Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Demikian kata-kata Yesus dalam Injil hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, saya bertanya, bagaimana pendapatmu? Sebagian menjawab, sangat sulit ini, tidak setiap orang bisa. Sebagian lain malah berkata, ini tidak mungkin, saya tidak bisa melakukannya. Beginilah jawaban dari sahabat-sahabat saya. Ini cara lain mengatakan, kasihilah musuh-musuhmu. Sebagian akan berkata, ini perintah yang tidak mungkin. Bagi yang lain, ideal yang tidak bisa dicapai. Lain lagi, ini nasihat yang sangat tidak praktis, tanda kelemahan yang hanya akan menimbulkan terus kejahatan. Katakan ini kepada presiden yang memerangi teror di seluruh dunia, dan ia akan menertawakan Anda. Katakan ini kepada para korban kejahatan atau kekerasan manapun. Mereka akan mengatakan kepada Anda bahwa Anda tidak memahami duka mendalam dan penderitaan mereka. Jadi bagaimana kita bisa memenuhi perintah yang tidak mungkin ini, ideal yang tidak bisa dicapai ini, dan nasihat yang tidak praktis ini? Saya coba menjawab pertanyaan ini. Pertama-tama, kenapa kita harus mencintai musuh? Pertanyaan ini bisa dibalik. Kemana kebencian akan membawa kita? Sebagai contoh, sebuah perselisihan mengenai kandang babi yang sedang dibangun di belakang rumah Gabriel. Maaf, nama di sini cuma rekaan saja, tidak menunjukkan nama yang sebenarnya. Baunya agaknya mengganggu tetangganya si Utuh. Tapi Gabriel keras kepala. Semua permintaan agar lokasi kandang babi dipindahkan ia tolak. Maka pada suatu hari Minggu pagi, si Utuh dengan sabar menunggu Gabriel. Setelah melihat bahwa ia keluar dari rumahnya, si Utuh mengikutinya dari belakang dengan sebatang besi di tangan. Satu pukulan besi dari belakang kepala Gabriel sudah cukup untuk melumpuhkannya. Gabriel tidak pernah sadar lagi sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Dan si Utuh didakwa membunuh. Kebencian menimbulkan kematian, dan kebencian itu mengakibatkan kehancuran bagi si pembenci. Tidak jadi soal berapa banyak alasan yang kita bisa berikan untuk membenarkan kita membenci sesama. Kalau kita menuruti godaan itu, hidup kita habis. Jadi, mengapa kita harus mengasihi musuh kita? Saya akan coba memberikan 4 alasan. Alasan pertama, alasan teologis. Kita harus mengasihi musuh sebagai murid yang baik yang mengikuti teladan Allah. Yesus mengatakan dalam Injil bahwa Allah itu baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Lukas pasal 6 ayat 35. Kebaikan terhadap yang tidak tahu berterima kasih dan yang jahat merupakan tanda bahwa saya adalah putra atau putri Allah. Alasan kedua, alasan kristologis. Kita harus mengasihi musuh karena kita mau mengikuti teladan Yesus yang bukannya meminta pasukan para malaikat datang, Matius pasal 26 ayat 53, agar musuh-musuhnya dihancurkan. Ia malah berdoa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Alasan ketiga dapat dikatakan alasan politis. Kasihilah musuh-musuhmu merupakan satu-satunya solusi untuk memutuskan lingkaran setan, perang, kekerasan, dan kematian di dunia ini. Martin Luther King, pejuang negro Amerika, pernah berkata, kebencian yang dibalas dengan kebencian hanya akan mengintensifkan eksistensi kebencian dan kejahatan di dunia. Bukankah ini benar sekali bagi kawasan Timur Tengah yang sedang bergolak, Ukraina dan zona-zona lain yang sedang berperang? Meskipun begitu banyak orang sudah membuktikan bahwa dialog dan gerakan tanpa kekerasan itu solusi yang jauh lebih baik dalam perjuangan kita menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih aman. Akhirnya alasan terakhir kenapa musuh harus dicintai adalah alasan medis.
Kebencian menyebabkan sakit kepala, stres, dan sakit jantung. Kebencian bisa membawa orang kepada kerusakan psikologis dan emosional dengan akibat-akibat destruktif. Kalau kita membenci, kita tidak bisa berpikir lurus. Kita cenderung melakukan hal-hal yang tidak logis. Kita anggap masalah kecil sebagai besar sekali. Kita menuduh seluruh dunia berkomplot melawan kita. Kita pada akhirnya melihat musuh ada di mana-mana. Di lain pihak, cinta kasih membuat diri kita tetap sehat dan secara psikologis seimbang. Saudara sekalian, bagaimana seharusnya kita mengasihi musuh-musuh kita? Ada dua kemungkinan cara menghadapi masalah ini. Yang pertama, jujurlah pada diri sendiri. Kita tidak sempurna. Kita sendiri punya kelemahan-kelemahan, sifat-sifat yang kurang baik, dan kebiasaan-kebiasaan yang dapat membuat orang-orang lain merasa jengkel. Boleh jadi surprise bagi kita untuk tahu bahwa awal kebencian adalah perasaan aneh, tidak suka akan cara seseorang berjalan, berbicara, malah cara berpenampilan. Bahkan sebelum orang buka mulut, dia sudah memutuskan apakah dia akan menyukai kita atau tidak. Ini akan meningkat menjadi kebencian dan kekerasan. Saudara sekalian, kita dengar atau baca dari berbagai berita media bahwa setelah menara kembar di New York runtuh dalam serangan 9 November, banyak orang Amerika berkata, "Mengapa ya mereka begitu membenci kita?" Dengan mengakui bahwa sikap, tindak tanduk, dan kelakuan kita sendiri dapat menyebabkan seseorang membenci kita, bisa menjadi kesempatan yang baik untuk mulai mengasihi musuh. Kita tidak dapat minta semua orang agar mengasihi kita, tapi kita dapat mencari alasan-alasan kenapa orang lain tidak suka kepada kita, dan kita dapat melakukan sesuatu mengenai hal itu. Yang kedua, jujurlah bagaimana kita memandang orang-orang lain. Tidak ada orang yang 100% buruk. Tidak ada orang yang ada di luar jangkauan penebusan. Ada unsur kebaikan pun di dalam diri kriminal yang paling buruk sekalipun. Bos kita, rekan kerja kita, teman kelas kita, suami, istri, kakak adik, bisa saja tidak mungkin kita berurusan dengan mereka. Tapi kalau kita melihat melampaui wajah mereka yang buruk dan kelakuan mereka yang tidak menyenangkan, kita dapat selalu menemukan sesuatu yang positif, yang menarik, dan barangkali bahkan patut kita contoh. Kita tidak dapat merubah cara dia tampil atau bertindak, tapi kita dapat selalu merubah cara kita memandang dan bertindak terhadap dia. Martin Luther King lagi pernah berkata, cinta kasih adalah penolakan untuk mengalahkan individu manapun. Kemenangan terhadap musuhmu dapat memberikan kepada Anda kepuasan sesaat. Mengasihani musuhmu akan menjadi tanda kekuatan batin Anda, kematangan moral Anda, dan sikap seperti Kristus. Saudara sekalian, kasihilah musuhmu. Lebih gampang dikatakan daripada dilakukan. Tapi apakah ada opsi lain menghentikan kebencian dan kekerasan? Barangkali sudah tiba saatnya kita ambil serius perintah Yesus ini dan mulai menciptakan jalan hidup alternatif di mana kasih menimbulkan kasih dan mengubah musuh menjadi sahabat. Amin.